Selama bertahun-tahun, Manchester United punya satu masalah yang seolah tidak pernah selesai. Lini tengah, pemain, datang, dan pergi. Ada yang mahal, ada yang berpengalaman, ada pula yang penuh potensi. Tapi entah kenapa, ketika pertandingan besar tiba, Manchester United sering terlihat kalah dalam satu area yang paling menentukan tengah lapangan. Namun sekarang, semuanya mulai berubah. Manchester United tidak lagi berburu seorang superstar untuk menyelesaikan semua masalah. Mereka justru membangun sesuatu yang jauh lebih menarik. Yuri Tielemans, Andrei Santos, dan Carlos Baleba, tiga nama dengan karakter berbeda. Tiga pemain yang sudah mengenal kerasnya sepak bola Inggris. Dan jika semuanya berjalan sesuai rencana, Michael Carrick mungkin sedang membangun sebuah lini tengah baru yang terinspirasi dari salah satu mesin terbaik sepak bola modern. Lalu di tengah semua itu, masih ada sang kapten Bruno Fernandes. Pertanyaannya, apakah ini akhirnya awal dari Manchester United yang benar-benar baru? Selama beberapa musim terakhir, lini tengah Manchester United seperti sebuah rumah yang terus direnovasi, tapi pondasinya tidak pernah benar-benar diperbaiki. Ketika menyerang, jarak antar pemain terlalu jauh. Ketika kehilangan bola, lawan bisa langsung berlari menuju pertahanan. Dan ketika pertandingan memasuki fase krusial, Manchester United terlalu sering bergantung pada satu nama untuk menciptakan sesuatu yang spesial, Bruno Fernandes. Masalahnya, seorang Bruno tidak mungkin melakukan semuanya sendirian. Ia harus menciptakan peluang, ia harus mengatur tempo. Kadang ia bahkan harus turun terlalu dalam untuk mengambil bola. Manchester United membutuhkan pemain yang bisa mengambil sebagian beban tersebut. Dan musim panas ini, Michael Carrick sepertinya tahu persis apa yang dibutuhkan. Nama pertama adalah Yuri Tielemans. Dia mungkin bukan pemain yang akan membuat media sosial meledak karena kecepatan atau trik-trik spektakuler. Tapi sepak bola tidak selalu membutuhkan pemain yang viral. Kadang, sebuah tim membutuhkan seseorang yang tahu kapan harus mempercepat permainan dan kapan harus memperlambatnya. Tielemans membawa pengalaman Premier League dan kualitas teknis yang sudah terbukti. Ia bisa membantu Manchester United menguasai bola dan membuat permainan menjadi lebih tenang. Dan disinilah perannya menjadi sangat menarik. Selama ini Bruno Fernandes sering menjadi pusat kreativitas Manchester United. Dengan adanya Tielemans, Bruno mungkin tidak lagi harus turun terlalu dalam hanya untuk membangun serangan. Ada seseorang yang bisa mengambil bola, mengatur ritme, dan mengalirkannya ke depan. Sederhananya, Tielemans bisa memberikan Bruno sesuatu yang selama ini jarang ia miliki. Bantuan. Kemudian ada Andrei Santos, masih muda, penuh energi, dan memiliki karakter yang berbeda dari Tielemans. Kalau Tielemans adalah pemain yang membantu permainan, Manchester United menjadi lebih teratur. Andrei Santos bisa menjadi pemain yang membuat lini tengah United menjadi lebih hidup. Ia membawa energi, mobilitas, dan kemampuan untuk terlibat dalam banyak fase permainan. Ini penting. Karena sepak bola modern tidak cukup hanya memiliki pemain kreatif. Sebuah lini tengah juga membutuhkan pemain yang mampu bergerak dari satu area ke area lain, membantu pertahanan, menekan lawan, merebut bola, lalu ikut maju. Manchester United selama ini sering terlihat lambat ketika transisi. Andrei Santos bisa menjadi salah satu jawaban untuk masalah tersebut. Dan yang lebih menarik, usia mudanya membuat proyek ini bukan sekadar solusi untuk satu musim. Ini adalah investasi. Manchester United sedang membangun masa depan, lalu muncullah nama yang mungkin paling membuat para fans Manchester United penasaran, Carlos Baleba, dan ini bukan rumor biasa. Laporan terbaru menyebut Manchester United telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan gelandang Brighton tersebut, setelah sebelumnya sudah merekrut Tielemans dan Andrei Santos. Kalau transfer ini benar-benar tuntas, maka Carrick mendapatkan sesuatu yang berbeda. Tenaga, kecepatan, kemampuan membawa bola, dan agresivitas untuk memenangkan duel di tengah lapangan. Baleba mungkin menjadi pemain yang selama ini dicari Manchester United. Seorang gelandang yang mampu menutup ruang, mengejar lawan, membawa bola melewati tekanan, lalu mengubah pertahanan menjadi serangan. Bayangkan ketika Tielemans mengatur tempo, Andrei Santos memberikan energi, dan Baleba menjadi penghancur di tengah. Nah, mulai terdengar seperti sesuatu yang familiar di PSG. Kekuatan lini tengah bukan hanya berasal dari satu pemain Vicinya, Joe Neves, Fabian Ruiz. Tiga pemain dengan karakter berbeda,
tetapi mampu bergerak sebagai satu kesatuan. Trio tersebut dikenal dengan permainan yang fleksibel, banyak pertukaran posisi. Kita tidak bisa langsung mengatakan Manchester United akan bermain persis seperti PSG. Michael Carrick bukan Luis Enrique, Tielemans bukan Vitinha, Baleba bukan João Neves, dan Andrés Santos bukan Fabian. Kepada satu pemain mengatur permainan. Satu pemain memberikan bergerak, saling melengkapi, dan jika itu yang sedang dibangun Carrick, Manchester United mungkin akhirnya memahami sesuatu yang sudah lama hilang. Modern dimenangkan oleh tim, bukan oleh satu pahlawan. Tapi tunggu dulu, kita belum membicarakan pemain terpenting, sang kapten, Bruno. Karena revolusi lini tengah ini justru bisa membuat Bruno menjadi lebih berbahaya. Bayangkan Bruno tidak lagi harus turun terlalu dalam, tidak lagi menjadi satu-satunya pemain yang bertugas menciptakan permainan. Di belakangnya ada Tielemans yang membantu distribusi bola. Ada Baleba yang memberikan perlindungan dan kemampuan membawa bola. Ada Andrés Santos yang bergerak ke berbagai area. Lalu Bruno, dia bisa bermain lebih dekat dengan area berbahaya, lebih dekat dengan kotak penalti, lebih dekat dengan para penyerang, dan kita semua tahu, semakin dekat Bruno Fernandes dengan area terakhir lawan, semakin besar kemungkinan sesuatu yang gila akan terjadi. Asis, umpan terobosan, atau tembakan dari luar kotak penalti yang entah bagaimana bisa mengubah jalannya pertandingan. Mungkin selama ini kita terlalu sering melihat Bruno sebagai pemain yang harus menyelesaikan semua masalah. Sekarang, Carrick mungkin ingin membebaskannya, dan itu bisa menjadi kabar buruk bagi seluruh Premier League.